Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Spot Horror. Di video kali ini langsung saja aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang sekolah yang ternyata sekolah ini menyimpan sebuah misteri, di mana ternyata sekolah ini memakan tumbal. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak ceritanya berikut ini. Lah, Syak, ngapain di situ? Tanya Rara yang berdiri tidak jauh darinya. Tasya menoleh, lalu kembali menatap kosong ke arah bawah. Saat itu Tasya sedang berada di atap sekolah. Kebetulan saja Rara melihatnya dan langsung menghampirinya. "Jangan deket-deket situ, Syak. Nanti jatuh loh," peringatnya. Tasya menoleh sekilas dan tiba-tiba meloncat dari gedung. Tasya!" Rara berteriak histeris. Tidak rela kawannya hilang, dia pun berlari mengejarnya dan ikut melompat. Dan meninggal pada saat itu juga. Tubuh Rara terbentur begitu keras, sampai-sampai tubuhnya hancur dan tertutup cairan merah. Cairan merah menyembur keluar begitu deras, sampai-sampai mengenai baju murid-murid lainnya. "Ada yang bundir!" Salah satu murid bersorak-sorai sambil mengelilingi lorong sekolah, mencoba memberitahu semuanya bahwa ada tragedi yang terjadi. Lapangan pun langsung dipenuhi oleh murid-murid yang penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi. "Ada apa sih?" Tasya berjincit. Dia melihat ke arah luar pintu perpustakaan yang sudah dipenuhi oleh murid-murid. "Kok rame banget?" lanjutnya. "Katanya ada yang bundir," jawab Eli yang sedang santai membaca buku. "Siapa? Emang beneran?" "Gak tahu, lihat aja." Baru saja ingin berbalik untuk kembali membaca buku, tiba-tiba seseorang menabrak pintu perpustakaan dengan keras. "Tasya! Tasya!" Tiba-tiba Keisha memukul-mukul pintu perpustakaan dengan panik. "Apa sih? Kaget tahu," ucapnya yang lalu membuka pintu. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Keisha pun berkata, "Temen lo." Dia mengambil nafas. "Rara." Dia menjeda. "Bundir." Lanjutnya yang masih mencoba mengatur nafasnya. "Hah? Yang benar." "Hah? Ada apaan sih?" tanya Eli yang secara tiba-tiba ikut penasaran. Jangan bercanda ya," ancam Tasya yang sudah gemetar. "Serius?" Mendengar itu pun, Tasya langsung berlari ke arah lapangan dan melihat seseorang yang badannya sudah tertutup dengan cairan merah. Astagfirullahaladzim. Air mata mulai terjatuh dari matanya. Enggak mungkin, itu bukan Rara. Enggak mungkin," ucapnya yang lalu mencengkram tangan Eli. Enggak, itu bukan Rara, itu bukan Rara." Bu Ayu yang menyadari kehadiran Tasya pun langsung mengelus-elus punggungnya. "Ikhlaskan saja ya nak," ucapnya. Hari itu, hati Tasya hancur berkeping-keping setelah mengetahui Rara akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. "Kalau aja aku tahu, aku juga gak bakal biarin Rara ke toilet sendirian." Satu sudah habis. Pria tersebut mencoret nama Rara dari sebuah kertas. Tumbal selanjutnya adalah dia, ucapnya yang lalu melingkari nama salah satu murid di dalam kertas itu. Siswa-siswi yang malang.
Tanpa mereka ketahui, mereka yang tidak bersalah sedang diancam oleh seseorang. Beberapa minggu setelah kabar tentang kepergian Rara, seorang siswi kelas 9A tiba-tiba ditemukan tergeletak di tangga dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan seminggu setelahnya, lagi-lagi seorang siswi ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam toilet dengan memar di lehernya. Semenjak itu, satu persatu murid sekolah tersebut mulai pindah sekolah. Beberapa memutuskan pindah sekolah karena orang tua mereka tidak ingin anaknya ikut menjadi korban. Namun beberapa juga memutuskan pindah sekolah karena rumah pembunuhan yang dilakukan di sekolah, dan menyisakan hanya setengah murid yang tetap bertahan di sekolah tersebut. Dan disitulah semuanya dimulai. Di tengah kesunyian kantin, tiba-tiba seseorang menyadarkan Tasya dari lamunannya. "Tasya, lu ngapain?" Tiba-tiba Sandra bertanya. "Makan," jawabnya. "Ke kelas bentar yuk, ada yang mau diomongin," ucapnya yang lalu menarik tangan Tasya. Dengan terpaksa, ia pun mengikuti Sandra kembali ke kelas. "Emang ada apaan sih?" "Udah, nanti lihat aja. Ada sesuatu." Keduanya pun kembali ke dalam kelas. Baru saja membuka pintu, Tasya sudah melihat teman-teman kelasnya yang duduk membuat sebuah lingkaran. Seolah-olah memang ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Melihat itu pun Tasya semakin penasaran dan langsung berbisik ke Sandra. "Ada apaan sih ini?" "Nanti lihat aja. Ada sesuatu yang penting." Tidak ingin berlama-lama, keduanya pun akhirnya duduk bergabung dengan lingkaran tersebut. "Kalian ngerasa gak sih kalau sebenarnya emang ada sesuatu yang gak beres di sekolah ini?" Seseorang memulai topik, yang lainnya pun mengangguk. "Oh, tentang itu ya? Gua pikir gue doang yang mikir gitu," bisik Tasya kepada Eli yang berada tepat di sebelahnya. "Emang kalau menurut kalian ini pembunuh atau emang ajal?" Seseorang bertanya. "Ini mah pembunuh." "Dibunuh sama siapa?" "Kalau menurut gue sih bisa aja ajal. Tapi aneh banget gak sih kalau rentetan gitu kejadiannya? Tapi kalau pembunuh berarti orang sini gitu. Masa sampai masuk toilet? Kalau itu ajal kali." Semuanya pun mulai saling memberi pendapatnya masing-masing. Beberapa hanya diam mendengarkan. Ada juga yang mencoba mencerna, kemudian membuat sebuah teori, dan sisanya memberi pendapat mereka tentang kasus sekolah mereka yang sangat aneh dan sulit untuk dilogikakan. "Emang menurut lo gimana, Sya?" tanya Eli. "Fun fact, gue sebenarnya sempat mimpiin Rara," jawabnya. "Sabar ya. Enggak. Ini tuh gak sedih. Ini malah aneh." Sandra yang mendengar itu pun langsung berkata dengan suara yang sedikit keras. Denger nih weh. Ada yang mau cerita?" ucapnya yang kemudian menunjuk Tasya. Apaan tiba-tiba?" Enggak. "Apa-apaan? Cerita dong." Semua pandangan pun langsung tertuju kepada Tasya. Menyadari hal tersebut, Tasya pun langsung mengancam Sandra. Sementara Sandra hanya tertawa terbahak-bahak sambil menunggu Tasya untuk bercerita. Jadi, Tasya menatap Sandra tajam, sementara sampai akhirnya melanjutkan ceritanya kembali. "Malam setelah Rara meninggal, gue tuh mimpi." Tasya mulai masuk ke dalam cerita. "Rara datengin gue dan bilang, 'Tasya,
Jangan percaya, orang yang dikubur di makam aku itu bukan aku. Dia bilang begitu. Loh, kok? Ah udah, diem dulu. Biarin si Tasya ngomong. Salah satu temannya memotong. Lalu ia pun mempersilahkan Tasya untuk melanjutkan ceritanya. Terus ya gue gak percaya dong dan gue bilang lanjutnya. Enggak, kamu bukan Rara. Kamu cuma mau manipulasi aku. Ia menjeda. Ya kan bisa aja kan ada jin yang bikin gue gak ikhlas atau gimana-gimana. Sampai tiba-tiba gue dapet gambaran kalau yang di dalam kain kafannya itu bukan Rara. Mendengar itu pun semuanya langsung terdiam. Ya heran gak sih kalau dibilang kayak gitu? Ya gue juga. Tapi anehnya gue mimpi itu selama 7 hari berturut-turut. Dan dia bilang tolong aku. Cuma kan gue gak bisa ngapa-ngapain juga. Tunggu bentar. Vilo tiba-tiba menghentikan cerita Tasya. Kayaknya ini bukan pembunuhan deh. Terus apa dong? Ucap salah satu temannya. Gue gak yakin gue bener atau enggak, tapi dia menjeda. Ini pesugihan. Hah? Apaan sih? Jangan ngadi-ngadi deh. Seriusan? Lah terus mereka tumbal gitu? Vilo, jangan main, ini serius. Perkataan Vilo pun mengundang reaksi yang berbeda dari setiap murid. Lah emang lu tahu dari mana? Tanya sang ketua kelas kepada Vilo. Soalnya sih, diam-diam. Narsumnya mau ngomong. Ucapnya yang mencoba menarik perhatian temannya untuk mendengarkan Vilo. Gue pernah dengar cerita begini. Jadi, orang yang jadi tumbal pesugihan itu pas dikubur, jasadnya berbentuk kayu. Vilo menggaruk-garuk kepalanya ragu. Pokoknya gak berbentuk jasad dan pasti si tumbalnya itu masuk ke salah satu mimpi orang dan bilang kalau yang dikubur bukan jasad dia, jelasnya. Lah terus selama ini itu yang dikubur bukan jasad Rara dong? Tanya Tasya. Iya bisa aja, tapi gue gak tahu juga ya. Itu cuma dari yang gue denger. Lah terus yang ngelakuin pesugihan emangnya siapa? Tanya Sandra. Mendengar itu semuanya pun terdiam dan melihat satu sama lain. Bapak Lodra, ucap salah satu murid usil. Dih, bapak lo kali. Balasnya tak terima. Lah tapi kalau pesugihan, emangnya ngapain ngambil korbannya di sekolah ini? Tanya seseorang. Kelas pun kembali menjadi gaduh dan saling membagi pendapat maupun teori, sampai akhirnya bel kembali berbunyi dan mereka pun kembali belajar. Aduh, Eli memegangi perutnya secara tiba-tiba. Nadia yang menyadari hal tersebut pun langsung menanyakan keadaannya. Kenapa Li? Lu gak apa-apa? Tanyanya khawatir. Kok perut gue tiba-tiba sakit banget ya? Ucapnya terbata-bata. Mau ke UKS? Tapi kalau ke UKS juga gue gak bakal kuat kayaknya. Soalnya ini sakit banget. Gue anterin. Mau gak? Tawar Nadia yang sudah siap mengangkat tangan untuk izin. Enggak deh, gak usah. Eli tiba-tiba berdiri. Gue sendiri aja. Ye, kata lo gak kuat. Ucap Nadia yang ikut berdiri. Hanya berjaga-jaga jika Eli terjatuh. Enggak jadi deng. Kuat ternyata. Udah, lo duduk aja belajar, gue mau tidur. Bye. Eli pun beranjak dari kursi dan langsung meminta izin kepada Bu Ayu. Gue masih inget banget saat itu. Perut gue sakit banget.
Padahal yang gue inget gue tuh cuma makan nasi goreng. Itu pun buatan mak gue. Iya, bisa aja sih basi. Cuma pas gue makan, enak-enak aja kok. Dan aneh banget, gue bisa sakit perut sampai segininya. Saking sakitnya tuh, gue susah banget jalan ke UKS, yang jaraknya cuma 5 meter dari kelas gue. Jadi nyesel deh, gue nggak minta Nadia anterin. Tapi pas gue baru aja mau masuk UKS, tiba-tiba gue ngeliat ada Vilo ngeliatin gue dari depan kelas. Ya gue nate balik dong. Soalnya gue kira dia mau manggil gue. Taunya dia cuma diem aja liatin gue. Tapi sorot matanya tuh beda dan agak aneh. Karena gue agak takut, akhirnya gue buru-buru aja lepas sepatu. Pas mau masuk tiba-tiba dia jalan pelan ke arah gue. Masih dengan sorot mata yang aneh. Nggak sinis, nggak sedih. Lebih ke kayak kosong sih sebenarnya. Makanya gue agak takut. Terus gue tanya, Vilo, lo ngapain? Dan gue nunggu sampai 3 detik. Dia nggak jawab. Tapi tetap jalan pelan ke arah gue. Terus pas gue baru aja mau masuk UKS, dia tiba-tiba lari kenceng banget ke gue. Ya gue panik lah, banget malah. Akhirnya gue buru-buru masuk UKS dengan nafas yang naik turun. Saking kagetnya, gue sampai lupa perut gue lagi sakit banget. Lah, Nat, si Eli mana? Tanya Tasya sesampainya di meja Eli. Dia kan ke UKS. Masa lu gak nyadar? Hah? Kapan? Kok dia gak ngajak-ngajak gue? Dih, tadi kan lo tidur. Ucap Sandra yang tiba-tiba ikut menghampiri dan lalu mengembalikan pulpen yang dia pinjam dari Nadia. Udah lama? Tanya Tasya. Udah dari awal pelajaran, Sya. Bisa-bisanya lo gak nyadar. Oke, sip, makasih. Ucap Tasya yang tiba-tiba berlari keluar. Lo ngapain? Teriak Nadia. Entar bilang ke Pak Wawan, gue nemenin Eli di UKS. Ucap Tasya yang lalu pergi menyusul Eli. Dih, kalau gitu mah gue ngikut Eli aja dari tadi. Terdengar suara ketukan. Permisi. Tasya membuka pintu UKS. Tasya. Sapa Bu Rini yang bertugas menjaga UKS. Kenapa, Nak? Aku izin nemenin Eli, Bu. Loh, kan tadi Eli sudah keluar, Nak. Hah? Mendengar itu pun Tasya terdiam untuk sementara. Kapan, Bu? Baru saja. Beberapa menit sebelum kamu datang, ucap Bu Rini menjelaskan. Lah, ke kelas atau kemana dia? Tasya membatin. Kalau dia baru keluar, bukannya seharusnya gue lihat. Pikirnya sedikit bingung. Oh, ya udah Bu, makasih infonya. Tasya pun langsung pamit menutup pintu UKS dan segera kembali ke dalam kelas untuk menemui Eli. Tasya bercincit-cincit untuk memastikan bahwa Eli berada di dalam kelas. Kok nggak ada Eli? Ia pun mencoba meloncat untuk memastikan bahwa Eli benar-benar tidak ada. Apa ke toilet ya? Tasya melihat ke arah toilet yang sedikit jauh darinya. Baru saja ingin berjalan ke arah toilet, Tasya tiba-tiba menemukan Eli yang sedang berlari menaiki tangga. Eli. Tasya mengejar. Eli, lu ngapain? Mau naik ke atas? Di atas gak ada apa-apa. Teriaknya mencoba menghentikan Eli. Sekolah mereka mempunyai 4 lantai. Lantai paling bawah diisi oleh kelas 7, lantai kedua diisi oleh kelas 8,
dan lantai 3 diisi oleh kelas 9. Lantai yang paling teratas yaitu lantai 4 terkadang hanya dipakai untuk aula atau tempat berkumpul. Karena itulah Tasya terkejut saat Eli tiba-tiba berlari ke lantai atas. Entah apa yang ingin dia lakukan. Tasya juga tidak tahu. Namun dia punya firasat yang kuat bahwa dia akan berakhir sama seperti Rara jika dia tidak menghentikannya. Eli, Tasya berhasil mencengkram tangan Eli. Namun alih-alih berhenti, Eli justru memberontak dan terus menatap ke depan. Eli, Eli. Tasya melambai-lambaikan tangannya di depan wajah Eli. Eli, sadar Li. Eli terus menatap kosong ke arah depan dan mencoba melepaskan tangannya dari cengkraman Tasya. Eli, ini gue Eli. Lu kenapa sih? Ia mencoba menatap ke arah tempat yang Eli lihat. Jangan bilang lu mau loncat. Baru saja ingin menarik Eli kembali turun, Eli sudah berhasil melepaskan dirinya dari Tasya dan langsung berlari ke pinggir gedung. Enggak, Eli. Tasya pun mengejarnya secepat mungkin. Eli. Untung saja sebelum Eli melompat, Tasya sudah menarik badan Eli sampai terjatuh kembali masuk ke dalam sekolah. Eli. Tasya mencoba menyadarkan Eli. Ia mencoba mengguncang-guncangkan Eli yang tidak sadarkan diri. Tasya. Tiba-tiba Pak Wahyu datang dan menghampiri keduanya. Kamu ngapain di sini? Pak, tadi Eli hampir jatuh. Astagfirullah. Pak Wawan mengelus-elus dada sembari beristighfar. Kenapa? Emangnya ada apa ini? Tasya pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Sampai akhirnya Eli berhasil menyadarkan diri. Eli, lo ngapain sih tadi pengen loncat? Lo kenapa? Tanya Tasya setelah menyadari bahwa Eli sudah sadar. Loncat? Gue nggak loncat. Eli melihat sekitar kebingungan. Kok gue di sini? Apaan? Lo tadi pengen loncat ke sana? Hah? Orang tadi gue di UKS? Iya tadi. Cuma habis itu tiba-tiba lo tuh lari ke atas buat loncat. Lo mau jadi kayak Rara? Hah? Maksud lu apa sih? Sejak kapan gue pengen loncat? Mendengar perkataan Eli, Pak Wawan pun menemukan sedikit kejanggalan. Emangnya tadi kamu lagi ngapain, Li? Tanya Pak Wawan secara tiba-tiba. Aku tadi kan ke UKS, tidur. Nah, habis itu pas mau balik ke kelas, aku ngeliat Vilo lari nabrak aku. Terus tiba-tiba aku pingsan. Tasya dan Pak Wawan pun langsung terheran setelah mendengar perkataan Eli. Pingsan apanya? Lu lari, Li? Enggak, gue inget banget si Vilo tuh nabrak gue dan gue langsung pingsan. Bangun-bangun malah gue ada di sini. Menyadari ada yang tidak beres, Pak Wawan pun langsung menyuruh Eli dan Tasya kembali ke kelas. Ya udah, lain kali mending kalian jalannya bareng aja. Nggak usah ada yang sendiri-sendiri lagi jalannya. Pesan beliau sebelum pergi meninggalkan keduanya. Satu tumbal gagal. Berarti ambil yang selanjutnya. Makasih, Pak. Tasya mengembalikan helm gocek yang dia kenakan, lalu beranjak masuk ke dalam sekolahnya. Sama-sama, Dek. Bapak tersebut menghitung kembali uang yang Tasya beri. Uangnya pas ya? Iya, Pak. Tasya pun beranjak pergi. Lah, ini ada apa rame banget? Ucap Tasya yang terkejut.
Baru saja sampai sekolah, gerbang sudah dipenuhi oleh warga-warga sekitar sekolah yang berdiri di depannya. Berjinjit pun sudah tidak berguna untuk melihat apa yang terjadi di dalam, karena warga-warga sekitar sudah mengelilingi sekolah. Ada apa sih ini? Seorang kakak kelas yang juga terjebak di depan gerbang bertanya. Nggak tahu kak, aku baru sampai udah rame banget, jelasnya. Tiba-tiba mobil ambulan datang. Warga-warga pun langsung dibubarkan untuk memberi jalan kepada mobil ambulan yang datang. Ini ada apa sih? Kamu tadi nggak lihat apa-apa? Tanya kakak kelas itu kembali, semakin penasaran setelah melihat kedatangan ambulan. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Bu, ini ada apa ya? Ia lanjut bertanya kepada salah satu warga. Ada pembunuhan kayaknya deh. Jawabnya yang kemudian tiba-tiba memperlihatkan foto-foto Pak Wawan yang badannya sudah terpisah-pisah. Astagfirullah. Keduanya terkejut. Itu bukannya Pak Wawan? Bisiknya kepada Tasya. Iya kak. Innalillahi. 10 menit setelahnya, para murid yang terjebak di depan pintu gerbang pun akhirnya diperbolehkan masuk. Tepatnya setelah Pak Wawan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kayak ada yang aneh, batin Tasya. Hari ini jam istirahat kembali dipakai kelas Tasya untuk berkumpul. Seperti biasa, mereka membuat lingkaran untuk kembali memecahkan teori tentang pembunuhan yang terjadi di sekolah mereka. Jadi, menurut kalian tentang kasus Pak Wawan tadi gimana? Tanya sang ketua kelas, mencoba membuka topik. Makin hari, makin aneh sih ini, balas Indra. Ini menurut gue ya, kalau misalnya udah sampai guru yang kena, seharusnya sekolah udah bertindak gak sih? Apalagi sebelumnya udah banyak korban. Semuanya mengangguk setuju. Kayaknya ini antara sengaja atau enggak emang ajal deh. Tuh kan udah gue bilang ada yang mengambil tumbal di sini. Ucap Vilo kembali berbicara. Lah, tapi siapa? Kurang kerjaan banget ngambilnya anak sekolah. Semuanya berpikir dan masing-masing anak kembali menyampaikan pendapat mereka tentang pembunuhan yang terjadi di sekolah mereka. Tapi Li, soal elu yang kemarin kayaknya ada hubungannya deh, bisik Tasya kepada Eli. Gak usah diumbar, Sya, jawabnya. Kenapa? Kan siapa tahu malah ngasih clue. Enggak usah. Kita dengerin dulu. Kalau udah pada kepepet, ceritain aja. Apa sih? Apa? Lagi-lagi Sandra bergabung secara tiba-tiba. Enggak. Udah lo sana aja, ganggu, usir Tasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para murid menjawab dengan serempak. Pak Ipul, duduk. Ketua kelas pun langsung membubarkan lingkaran dan menyuruh semuanya untuk kembali duduk ke kursi masing-masing. Tiba-tiba saja Pak Saiful, sang kepala sekolah, datang ke kelas 9A dengan sebuah senyum di wajahnya. Pagi, sapanya. Pagi, jawab murid 9A. Tadi Bapak lihat kayaknya lagi pada diskusiin sesuatu nih. Ia merapikan jamnya. Diskusiin apa ini? Lanjutnya bertanya. Enggak, Pak. Tadi cuma diskusiin tentang kasus Pak Wawan aja, jawab sang ketua kelas. Oh, dia mengangguk-ngangguk. Soal kasus pembunuhan yang terjadi, tidak usah khawatir, ujarnya mencoba menenangkan suasana. Nanti biar saya urus.
Selebihnya, hati-hati saja, dia berpesan. Setelah itu pun langsung beranjak keluar kelas dan lalu kembali mengelilingi sekolah. Weh, Sandra tiba-tiba menyenggol Tasya. Apa sih? Tuh kan jadi kecoret aja, ucapnya sedikit kesal. Nggak jadi deh. Nyebelin lu. Tasya pun kembali menulis. Sumpah, janggal banget, batin Sandra. Bel pulang sekolah sudah berbunyi. Para murid-murid pun dihimbaukan untuk segera pulang. Li, ayo, ajak Tasya yang sudah siap pulang. Tunggu. Eli tiba-tiba menarik tangan Tasya. Ini gimana nih? Ucapnya panik. Kenapa? Ini kok tempat makan gue nggak ada ya? Jawab Eli yang masih mencari tempat makannya di bawah meja. Ayo Loli, hati-hati aja. Ntar pulang dimarahin emak loh, saut Sandra. Lu bukannya bantuin malah gitu. Tasya tiba-tiba menarik Sandra. Cepet bantuin, perintahnya. Ketiganya pun langsung membantu Eli mencari tempat makannya. Mereka sudah mencarinya di mana-mana. Di balik lemari, di bawah meja, bahkan di kantin. Namun mereka tak kunjung menemukannya. Aduh, gimana dong? Ucap Eli gelisah. Ya udah deh, kalian pulang duluan, gue cari lagi aja. Tapi emangnya nggak apa-apa? Tanya Tasya ragu. Enggak, lo udah pulang aja. Gojeknya udah nungguin, kasian. Gue aja yang nemenin, ucap Sandra. Enggak deh, gue ikut. Lah itu Gojek lu udah nungguin. Gue gak percaya kalau Eli sama lu. Mendengar itu pun Eli langsung tertawa terbahak-bahak, sementara Sandra hanya menghela nafas pasrah. Sumpah Li, ini udah jam 5 loh. Sandra menunjuk ke arah jam dinding sekolah. Ya udah deh, kita pulang aja, ajak Eli yang sudah mulai lelah mencari. Tiba-tiba terdengar suara benturan. Ya Allah, keduanya pun terkejut. Baru saja ingin turun ke lantai 2, tiba-tiba mereka mendengar suara benturan yang sangat keras. Sumpah, itu apaan? Bisik Eli panik. Gak tahu. Sandra menatap Eli. Mau lihat? Ayo. Lanjutnya menarik tangan Eli maju. Gak usah. Eli menarik Sandra kembali. Udah kita turun aja. Enggak apa-apa. Sandra menarik tangan Eli kembali. Enggak ngapain coba? Beberapa detik kemudian, tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang menyeret sesuatu dari atas. Jangan-jangan. Keduanya terdiam, mencoba mendengarkan suara aneh yang berasal dari atas. Suara itu terus mendekat, sampai tiba-tiba suara tersebut terdengar dari atas tangga. Udah. Ayo cepat kita turun, ajak Eli yang sudah ketakutan. Shh. Sandra menahan Eli. Bentar, ada yang ngomong, bisiknya. Keduanya terdiam untuk sementara sampai tiba-tiba terdengar suara lelaki yang berasal dari atas. Kamu bantu saya bawa ini, ucapnya, yang lalu terdengar melempar sesuatu. Jangan biarin ada murid yang tahu, lanjutnya. Suara itu pun terdengar kembali, kali ini menuruni tangga. Udah cepet, kita turun. Eli menarik Sandra secara paksa. Mereka menuruni anak tangga sepelan mungkin, sampai-sampai tidak menimbulkan suara. Untungnya, orang yang berada di atas tidak menyadari keberadaan mereka yang membuat mereka bisa turun dengan selamat.
Li, tadi lo denger kan? Ucap Sandra sesampainya mereka di depan gerbang sekolah. Iya. Lo gak nyadar? Itu kan suaranya kepala sekolah. Keesokan paginya, kelas pun langsung menjadi gaduh dengan rumor yang Sandra katakan. Demi apa, Dra? Terus yang lo lihat apaan? Ucap salah satu murid yang meliling Sandra. Ya gue gak tahu, tapi yang pasti itu suara kepsek. Ia membalas santai. Lu jangan fitnah dulu deh. Ya enggak lah, gue kan cuma ngasih tahu doang. Emang gue bilang kalau pelakunya kepsek? Ia membantah. Yang bilang pelakunya kepsek itu kan si Vilo, tuduhnya. Lah, gue bukan nuduh ya. Gue kan cuma nyambungin ceritanya sama teori pesugihan gue. Tapi agak mungkin gak sih? Soalnya kepala sekolah seharusnya bertindak kalau ada kasus yang sampai memakan korban begini. Tapi selama ini gak pernah tuh dipanggil polisi buat nyelesain kasus ini. Ucap salah satu perempuan yang membela teori Vilo. Hah? Ucap Tasya kebingungan. Dia sudah disambut oleh penghuni-penghuni kelas lain yang entah mengapa berkumpul di 9A dan mengelilingi mejanya. Ini ada apaan sih? Tasya bertanya kepada Nadia yang sedang santai membaca buku. Gak tahu tuh, kata si Sandra, orang yang numbalin murid sekolah kita tuh kepsek kita sendiri. Ia menjawab. Hah? Seriusan loh? Gak tahu? Tanya aja Sandra. Ucapnya yang lalu menunjuk ke arah Sandra dengan dagu. Gimana gue bisa ke sana? Sedangkan itu rame banget yang ngalangin. Udah, dorong aja, santai. Gila parah loh. Tasya kembali melihat ke arah kerumunan orang itu kembali. Emang sejak kapan rumornya? Kok belum apa-apa sudah rame banget? Tasya kembali bertanya. Gue juga gak tahu. Tapi emang menurut lo gimana? Nadia menaruh bukunya sejenak, lalu melihat ke arah Tasya. Kalau menurut gue sih gak bener. Cuma ya gak tahu juga. Emangnya lo tahu dari mana gak bener? Nadia menghela nafas lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kemarin gue tuh masih ngelihat kepsek kita tuh sholat. Iya, cuma gak tahu juga. Gue sih gak mau suudon, jadi gue gak mau ikut-ikutan. Tapi menurut gue, orang yang ngelakuin sesuatu yang munafik, apalagi sampai pesugihan, gak mungkin masih mau sholat. 5 hari berlalu, dan rumor tentang pesugihan yang dilakukan Pak Saiful masih terus menyebar dan masih terus dibicarakan. Rumor itu juga semakin kuat setelah Pak Saiful sama sekali tidak datang ke sekolah selama berhari-hari. Walaupun begitu, belum ada pembunuhan yang terjadi di sekolah setelah Pak Saiful tidak ada kabar. Dan seminggu setelah Pak Saiful tidak masuk sekolah, tiba-tiba saja mobil Pak Saiful ditemukan di parkiran sekolah. Beberapa anak pun langsung menunggu dan mencari keberadaan Pak Saiful untuk meminta klarifikasi. Walaupun begitu, Pak Saiful tidak ditemukan dimanapun. Seperti di kantornya, di toilet, bahkan di dalam mobil. Anak-anak pun langsung bertanya-tanya tentang keberadaan Pak Saiful. Walaupun begitu, tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya, bahkan guru-guru sekalipun. Aduh, gila. Sandra menjatuhkan tubuhnya di dalam tumpukan tas kelelahan. Sumpah, Sya, gue capek banget. Tasya menoleh ke arah Sandra sekilas, lalu kembali menyalin PR. Habis ngapain? Tanyanya singkat.
gue ngikut yang lain nyari Pak Ipul. Cuma gak ada di mana-mana. Masa? Iya, sumpah. Kita malah udah nyari sampai warung. Dia menjeda untuk kembali mengambil nafas. Padahal mobil sama tasnya tuh ada. Masa orangnya gak ada? Di toilet kali. Gak ada. Udah dicek berkali-kali. Lagian kan ini udah siang. Lagian lu sibuk banget nyari Pak Saiful. Karena ini sangatlah penting. Enggak. Itu hanya membuat lu lelah. Lagian tanya aja lewat WA. Susah banget. Lanjutnya yang lalu berpindah tempat. Sandra kembali berdiri. Iya juga ya. Makasih sarannya. Gak nyangka otak gue sebodoh ini. Sandra pun langsung berlari keluar kelas untuk meminta nomor Pak Saiful. Pukul 5 sore. Assalamualaikum. Sandra tiba-tiba menghampiri Pak Ulah yang sedang mengamati lapangan sekolah. Andra. Pak Ulah menepuk punggung Sandra. Ngapain kamu di sini, Dra? Tanyanya. Pak, saya boleh minta nomor Pak Saiful nggak? Tanyanya. Kenapa emangnya, Dra? Ada apa? Pak Ulah balik bertanya. Saya cuma pengen ngomong sama Pak Saiful. Tentang apa? Ia bertanya kembali. Tentang nilai saya, Pak. Sandra berbohong. Nggak usah minta nomor. Kamu tinggal ke gudang sekolah aja. Nanti ada kok Pak Saiful. Ucap Pak Ulah sambil menunjuk ke arah gudang sekolah di pojok. Oh, Sandra menoleh ke arah gudang. Oke, makasih Pak. Ia pun langsung pamit dan beranjak ke gudang sekolah. Bapak antarkan ya. Pak Ulah menawarkan. Gak usah Pak. Biar saya sendiri saja. Sandra menolak baik-baik. Gak apa-apa. Sudah, saya antarkan saja. Tidak berhasil untuk menolak. Ia pun berpasrah dan membiarkan Pak Ulah mengantarkannya. Sandra membuka pintu gudang secara perlahan. Lah, Sandra terdiam untuk beberapa detik. Itu kok ada mayat ya Pak? Ucap Sandra terbata-bata. Ia sungguh terkejut saat melihat sebuah jasad yang sudah berlumuran cairan merah berada di pojok gudang. Pak, Sandra menoleh ketakutan. Pak Ulah mengangguk. Brak. Pak Ulah tiba-tiba mendorong Sandra sampai terjatuh. Itu tumbal baru. Seseorang tiba-tiba menghampiri Pak Ulah. Ya, biarkan saja. Keduanya pun meninggalkan Sandra di dalam dan menunggu nyawanya diambil. Enggak. Tasya terus menangis di depan jasad Sandra. Enggak, ini bukan Sandra. Sandra dari mana? Ikhlaskan saja, Nak. Ikhlaskan. Enggak, Bu, ini bukan Sandra. Tangisan Tasya mengeras. Bu Rini yang merasa iba dengan Tasya pun berbisik. Kamu tenang ya, Nak. Nanti kita cari orang di balik ini. Ucapnya yang kemudian memeluk Tasya. Setelah pemakaman Sandra dan Pak Saiful, semua murid diperintahkan untuk berkumpul di lapangan. Ada apa sih ini? Mau ngomongin kasus? Tanya Eli penasaran. Gak tahu, Nadia membalas. Kayaknya pengumuman Kepsek baru deh. Ucapnya yang kemudian mengajak Tasya duduk. Sini Loli, jangan sampai lu jadi korban yang selanjutnya. Ucap Tasya yang lalu menarik Eli duduk di sebelahnya. Iya, santai aja. Setelah semua murid duduk, tiba-tiba Pak Ulah menampakkan diri setelah sekian lama. Pagi anak-anak. Pagi. Jawab semuanya dengan serentak.
bagaimana kabarnya? Baik? Tanya Pak Ulah berbahasa basi. Beberapa mengangguk dan beberapa hanya diam menyimak. Karena saya tidak ingin berlama-lama, saya hanya ingin memberitahu bahwa saya akan menggantikan profesi Pak Saiful sebagai kepala sekolah baru kalian. Ia pun melanjutkan pidato atau apapun itu. Beberapa menyimak, namun beberapa juga hanya duduk bermalas-malasan sambil bercakap-cakap. Kalau Pak Saiful meninggal, berarti yang pesugihan bukan Pak Ipul dong, ucap Vilo membuka topik. Seperti biasa, kelas 9A mengadakan diskusi teori tentang kasus pembunuhan di sekolah mereka. Berhubungan para guru tidak ingin berikut campur. Terus emangnya siapa? Lagian, ini kok kasusnya nggak diserahin ke polisi sih? Jawab salah satu siswi yang tidak terima. Iya, ada yang ganjal gitu nggak sih? Masa udah banyak makan korban, masih nggak ada campur tangan sama polisi? Seseorang menyahut. Jangan-jangan ini sengaja, ucap sang ketua kelas. Cuma kalau emang sengaja, buat apa? Emang jasadnya mau diapain? Dendam kali. Lah, dendam kok bisa sampai ke murid-murid? Lagian, murid yang dibunuh rata-rata nggak bandel. Seseorang memberi pendapat. Kecuali ke Irfan, oh. Itu mah wajar kalau dibunuh. Enak aja. Serius loh. Nadia memukul tangan Lanung. Ini apa jangan-jangan gak mau diserahin ke polisi karena pelakunya guru? Sang ketua kelas kembali menarik semua ke dalam topik. Lah, tapi kalaupun guru, pasti ada aja gak sih yang tetap mau buat laporin polisi? Lagian kalau guru semua gak mau ngelaporin polisi, berarti semua guru dong yang ngerencanain. Tapi kalian pada punya firasat kalau emang guru gak sih? Ucap salah satu anak. Emangnya menurut kalian guru itu kenapa? Tanya Eli. Soalnya rata-rata yang ngurus tuh murid. Pas ada yang ditemukan sudah tidak bernyawa, ya guru paling cuma ngawasin doang, gak ngapa-ngapain kan? Beberapa mereka setuju. Lah tapi kalau gitu, itu hampir semua guru dong. Kan yang bantuin dari guru gak ada. Bahkan yang nelponin ambulan itu kan Kakel. Masa janjian? Reza membantah. Ya udah kalau gitu, murid aja yang laporin ke polisi, ucap Eli. Iya, bagus tuh, bagus. Tapi kalaupun emang guru, mereka buat apa ngebunuh-bunuh gitu? Kan ngebuat sekolah bangkrut, ujar salah satu siswi. Iya juga, kurang kerjaan banget bunuh-bunuhan. Jangan-jangan ntar kita juga kena. Kalau lo yang kena bunuh sih gak apa-apa, ucap Denny kepada Irfan. Semuanya pun tertawa. Tapi kalau gini terus, nanti kita tambah dikit dong. Terus gimana? Tanya sang ketua kelas meminta pendapat. Kita pindah sekolah rame-rame. Ih, yang bener, ucap Nadia. Iya bener kan kita pindah sekolah? Lu pikir gampang? Ya udah deh, kalau gini kayaknya satu-satunya jalan adalah menjaga satu sama lain, ucap sang ketua kelas. Lah gue, Eli, Sandra dah saling jaga dari kapan tahu, tapi buktinya Sandra masih jadi korban, bilang Tasya yang masih tidak terima atas kepergian temannya. Iya, maksudnya diperketat. Lagian kita nggak tahu kan siapa yang bakal jadi the next tumbal. Ini jadinya pesugihan atau pembunuhan sih jatuhnya.
Tanya Vilo yang sudah tidak bisa membaca keadaan. Iya, gue nggak tahu. Yang pasti kita berdoa aja. Gak bakal ada yang jadi tumbal selanjutnya. Bel sekolah akhirnya berbunyi. Hari ini semua murid kelas 9A akan pergi ke kantor Kepsek untuk meminta kasus yang terjadi di sekolah mereka dilaporkan ke polisi. Pokoknya, kalau guru nggak gerak, kita aja yang panggil polisi. Tepat pukul 2 siang, mereka dengan serentak pun langsung pergi bersama-sama ke kantor Kepsek yang dipimpin oleh sang ketua kelas. Assalamualaikum. Sang ketua kelas mengetuk pintu ruangan kepala sekolah. Ada orang gak sih? Kok gak dijawab ya? Tanya ketua kelas. Coba ketok lagi. Gak kedengeran kali. Assalamualaikum, Pak. Ia mengucap salam lagi. Namun masih tidak dijawab. Pulang kali. Coba ngintip tuh ke jendela. Ucap Nadia sambil menuju ke arah jendela ruang kepala sekolah. Lah, tinggi banget. Itu tuh, suruh si Jono aja. Ucap Irfan yang lalu menyuruh Jono maju ke depan. Lah, gue kan gak tinggi-tinggi banget. Ya udah, itu tuh, Irfan, sana duduk. Perintah ketua kelas. Hah? Ngapain? Ya lo tengkurep, ntar Jono naikin elunya. Iya, setuju. Mereka pun menyorak-nyoraki nama Irfan. Aduh. Irfan menghela nafas pasrah. Ya udah deh. Cepet Jono. Awas lo lama. Irfan pun langsung mentengkurepkan badannya agar Jono bisa mengintip ke dalam. Ada enggak? Tanya ketua kelas setelah Jono berhasil mengintip. Astaga. Jono tiba-tiba berlari ke belakang ketua kelas. Ih, kaget. Ada apaan sih? Kok Bu Ririn kegeletak? Ucapnya panik. Hah? Bu Ririn? Serius loh? Ucap Tasya yang sudah siap untuk membuka pintu. Iya. Sekarat sumpah, gak bohong. Mendengar itu, ketua kelas pun langsung membuka pintu ruangan kepala sekolah. Dan perkataan Jono benar. Tiba-tiba saja, Bu Ririn ditemukan tergeletak di dalam. Batu-batu cepetan. Para murid 9A pun langsung mengelilingi Bu Ririn. Mereka pun sama-sama mencoba menyadarkan Bu Ririn. Astagfirullah. Denny tiba-tiba terjatuh dari pintu, seolah-olah ada yang mendorongnya ke dalam. Ada apa ini rame? Bentak Pak Ulah yang tiba-tiba kembali ke dalam ruangannya. Enggak Pak, maaf. Tadi kami cuma tidak sengaja ngelihat ada Bu Ririn. Ucap sang ketua kelas mencoba menenangkan suasana. Namun bukannya kembali menjadi tenang. Pak Ulah malah mengeluarkan sebuah pisau dan mengarahkannya ke arah para murid 9A. Cepat pergi dari sini, cepat, perintahnya. Kok Pak Ulah tiba-tiba ngeluarin pisau? Pak Ulah emangnya mau ngapain? Bantah Irfan. Namanya kenapa? Wah, ketahuan. Pak Ulah yang ngelakuin ini semua guys. Tiba-tiba salah satu kakak kelas sudah berada di depan pintu sambil memegang HP-nya untuk merekam. Mau ngapain kamu? Pak Ulah mengarahkan pisaunya ke arah kakak kelas tersebut. Pak Ulah ngapain sih? Masa ngancam murid sampai pakai pisau segala? Ucap Tasya yang mulai emosi. Karena kalian semua. Oh, pesugihan. Bapak kan yang pesugihan. Vilo tiba-tiba berteriak. Coba Bapak syahadat. Perintahnya mencoba menjebak Pak Ulah. Ia terdiam untuk beberapa saat. Sampai tiba-tiba ia melempar pisau ke tepat leher Vilo.
Ya Allah, Vilo, keluar dari sini, atau kalian semua saya jadikan tumbal. Orang-orang yang mendengar kegaduhan tersebut pun mulai berdatangan dan mencoba membantu. Ustadz, Pak Ustadz. Tiba-tiba seorang murid yang berasal dari kelas 9A berlari menghampiri Ustadz Azam yang sedang duduk santai di masjid yang berada di samping sekolah. Astagfirullah, ada apa ini teriak-teriak? Tanya beliau. Pak, tolong saya Pak. Ada orang yang melakukan pesugihan, terus nyelakain teman-teman saya. Astagfirullah. Mendengar itu, ia pun langsung berdiri dan langsung memasuki area sekolah tersebut. Ada di ruang kepala sekolah, Pak. Di lantai 2, ucapnya panik. Oke, kamu tunggu di sini saja ya, nggak usah ikut. Teman saya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kamu tenang saja, biar saya aja yang kesana. Assalamualaikum. Pak Ustadz membuka pintu ruangan kepala sekolah secara perlahan. Astagfirullahaladzim. Sesampainya di sana, dia langsung melihat anak-anak yang sudah tergeletak tidak sadarkan diri di lantai. Dan di pojok ruangan terdapat Vilo yang lehernya sudah mengeluarkan banyak darah. Ia pun langsung pergi untuk mengambil air yang nantinya akan didoakan, yang akan dipakai untuk menyadarkan mereka semua. Besoknya rumah Pak Ulah sudah dikelilingi polisi. Cuma ternyata Pak Ulah tuh udah gak ada di sana. Dan sampai saat ini gak ada yang tahu Pak Ulah di mana. Bahkan istrinya sendiri. Dan semenjak itu tambah banyak lagi rumor yang beredar di sekolah gue. Dan kayaknya Vilo bener. Pak Ulah memang ngelakuin pesugihan. Antara demi harta atau enggak demi jabatan. Jujur sih, semenjak gue tahu Pak Ulah adalah pelaku di balik semua ini, gue agak kecewa dan sedih juga. Karena sebelum Pak Ulah jadi kepala sekolah, dulunya Pak Ulah tuh seorang guru IPS yang sebenarnya baik banget. Dan pas gue naik kelas 8, Pak Ulah ini memang sempat resign sampai 1 tahun. Kalau menurut rumornya sih, Pak Ulah ngerisain buat ngelakuin ritual doang. Dan balik buat minta tumbal gitu. Ya gak ngerti sih. Tapi semoga saja semua yang menjadi tumbal tenang di sana. Terutama Sandra dan Rara. Demikianlah kisah tentang sekolah yang meminta tumbal. Ternyata ada salah satu guru yang melakukan pesugihan. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.